Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjutin lagi rekaman apa? Kaji yang kedua. Kaji yang keduanya belajar tentang variabel fuzzy. Ada beberapa jenis variabel fuzzy yang akan digunakan, yang sering digunakan, terus bahkan jarang yang digunakan. Biasanya apa dan belum pernah saya gunakan gitu ya malam ini apa pada malam ini mudah-mudahan kalian sehat terus semangat adanya tiada saya di alamat kalian tapi mudah-mudahan saya tetap ada ya jadi kita balik lagi ke materi back to karena ini main gratisan di apa di Zoom ya mau nggak mau lah ya kita cobain di sini. Oke, kita share screen aja ya. Langsung mana ya? Share screennya mana nih? Oh ini dia. Hmm, mm, 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 mm. Udah keluar belum? Belum ya? Mana tuh? Oh ini. Oke, mudah-mudahan udah keluar di slide kalian ya. Kalau di sini sih udah kelihatan ya. Kalau di saya, oke kita ini slide yang bertumpuk satu dua tiga. Nah, sekarang di pertemuan tiga kita ngebahas tentang keanggotaan fuzzy gitu ya. Tentang keanggotaan fuzzy variabel ya sedikit nyenggol matematika lah ya. Sedikit nyenggol matematika. Jadi dalam video ini mungkin durasinya pas ya atau mungkin kurang dikit atau butuh kelanjutan. Hmm, Oke, kita lanjut lagi. Keanggotaan Faji itu ada anggotaan Faji menaik, ada juga keanggotaan Faji yang menurun. Seperti ini. Turun naik ya, segitiga. Ada juga yang seperti trapesium di sini, teman-teman. Ada juga yang baku, bahu ya, gitu seperti ini. Ini jika variabelnya banyak. Nah, ini yang bentuknya S, ada juga berbentuknya lonceng. Atau apa bell curve lonceng terus ini ada sebuah kasus gitu ya ada sebuah kasus ringan ya sebenarnya ini bagian dari urutan-urutan ya saling keterkaitan satu sama lain gitu teman-teman. Jadi malam ini kita belajar ya belajar keanggotaan Fazi. Ini ada yang menaik gitu ya. Ada yang menaik dari A ke B. Dia menaik apa menaik di mana ada nilai X di situ. Nilai X-nya adalah 33 di mana sebelumnya ada titik A-nya adalah 28, titik B-nya 45. Kan berarti dia kalau digambarkan dari 0 sampai dengan 1 itu adalah menaik gitu teman-teman. Kenapa 0 sampai dengan 1? Ya emang Faji itu dari antara rentangnya 0 sampai dengan 1 ya teman-teman. Nah, bagaimana sih rumusnya fungsi keanggotaannya gitu. Fungsinya adalah mu x di mana jika dia dari 0 maka sama dengan A. Jika di antaranya maka X dikurang A dibagi dengan B dikurang X di sini. Sorry, dibagi dengan B dikurang A. Maaf.
Nah, jika ada tiga tiga ya maka tiga tiga dikurang apa ya logikanya dari rumus adalah tiga tiga dikurang 28 dibagi dengan 45 dikurang 28 hasilnya berapa? Misalkan ada titiknya ada di mana ya dia ada di sini berarti misalnya dia ada di sini berarti ya, si jarinya di sini kurang lebihnya ya teman-teman. Oke, ada lagi yang segitiga. Segitiga itu segitiga itu adalah antara naik dan turun di sini misalkan lagi rekaman lagi naon ya udah nanti lagi rekaman. Nah di mana apa maaf tadi ada gangguan di mana misalnya titik puncaknya adalah B gitu titik turunnya adalah C. Contoh di sini adalah untuk menaiknya dari 20 sampai titik B terpuncaknya. Kita nggak tahu itu berapa di situ. Terus dari puncaknya kenapa puncak tuh di situ 20 ya sampai titik puncaknya adalah satu di situ. Hanya awal rentangnya adalah awal rentangnya di situ adalah 20 80 tuh di situ gitu 20 sampai dengan 80. Dimana jika emang nilai X-nya itu apa ya kurang dari nilai B itu di situ ya anggap aja nilai B-nya berapa ya? Ya bagi dua aja si 80 bagi 20 bagi 60 berarti sekit 80 ya tengah-tengahnya 60 berarti kan tengah-tengahnya bagi duanya. Rentang itu kan 60 bagi duanya berarti ya titik 30 di sininya teman-teman. Eh kalau 40 ya kurang lebih 45an lah ya teman-teman. Kurang lebih 48an misalkan aja ya teman-teman. Ini bagi berapa gitu. Karena B-nya kita harus ketahui dulu rentangnya itu berapa sih gitu B-nya gitu ya teman-teman. Nggak bisa ini gitu. Kalau nggak bisa apa ya asal. Ya anggap aja kalau nggak diketahuin ini kan 80 kurang 20 itu 40. Nah dari 40 bagi duaan 80 kurang 20 60. 60 bagi 2 30-an lah di sini 4. Kalau 30 terlalu 20 30 nggak mungkin. 40 20 40 ya 40-an lah di sini. Kalau 50 30 50 bisa 50 di sini. Ini 30 20 tambah 30 50 tambah 30 80 berarti di sini 50. Nah dari situ anggap aja B-nya 50. Kalau ini kan menaik sama kalau menurun menggunakan ini ya teman-teman gitu. Menggunakan ini di mana harusnya itu 50. Ini kebalik ya teman-teman. Ini kebalik. eh hmm, Kebaliknya tunggu. 50. Ya B-nya kan 50. 50 dikurang apa kalau ini juga kebalik ya teman-teman. Ini benar. Ini benar. Kalau yang ini
adalah C dikurang dengan X. Di sini ya X-nya berapa. Nah, baru dibagi C dikurang B. Ini ya teman-teman. Ini yang benernya, ini yang salahnya ya teman-teman. Ini kita skip yang ini, tapi coba yang lihat yang ini ya teman-teman. Itu, itu yang turun. Nah, gimana yang trapesium gitu ya, teman-teman? Trapesium ya kalau ama turun mah sama ya teman-teman gitu. Nah, kalau trapesium itu titik bahunya ini pasti adalah maksimum gitu. Maksimumnya berapa? Satu. Walaupun berapa X-nya pun ada di sini, berapapun X-nya ada di sini, maka maka X-nya itu adalah sama dengan nilainya satu di situ. Nah, presentasi bahu ini contohnya ya AC ya. Dikatakan dingin tuh berapa, sejuk berapa, normal dan hot gitu ya. Panas, hangat itu ya tergantung dari engineer ya, engineer AC lah ya tepatnya gitu, engineer AC dan pasti emang setiap engine itu memiliki apa rekomendasi referensi yang berbeda gitu. Anggap aja dari ahlinya lah gitu. Nah itu dari ini kenapa bau? Karena dia memiliki representasi berbeda-beda ya teman-teman di situ. Oke, ada juga yang presentasi berbentuk S gitu. S itu saya pernah baca ya kurva ini gitu. Pernah baca kurva ini tapi bukan untuk SPK gitu, tapi sebuah ilmiah. Emang sebuah sebenarnya sih SPK juga kata teman saya ya yang itu. Dan saya yang baca juga saya nanya sama teman saya karena di bidangnya kimia ya waktu itu saya nanya aja gitu. Ada juga yang berbentuk apa ada juga yang berbentuk apa lonceng di sini gitu. Ada beta, ada Gauss di sini gitu. Tapi tepatnya adalah lonceng. Kenapa lonceng? Ya bentuknya kayak lonceng tukang es tungtung gitu. Ya. Hanya yang kayak yang ini saya belum nemuin ya studi kasusnya gitu teman-teman nih. Saya belum nemuin lonceng studi kasusnya bagaimana bacanya gitu ya. Kita langsung aja. Yang gampang aja saya kasih kasih apa ya? Kasih contoh logika yang gampang di apa ya? Yang digunakan. Ada sebuah persoalan, ada sebuah pabrik sepatu tepatnya ya, ya mungkin ya sepatu ya, di mana dia memproduksi sepatu sesuai dengan permintaan dari distributor atau dari sales, di mana permintaan dari itu kadang-kadang dia menaik, ya lah, mintanya tinggi, ada yang juga yang di bawah banget terkecil gitu. Nah, yang berarti tinggi itu permintaan produksinya ya. Itu ada 5.000 pasang per hari, ada juga 1.000 pasang per hari di situ. Nah, setelah di stok gudang juga ada yang numpuk gitu sampai 600 pasang, ada juga hanya 100 pasang gitu. Tapi ini mungkin sebuah toko ya. Lalu ya bagaimana gitu jika gitu jika ada sebuah permintaan persediaan itu adalah 4.000 pasang permintaannya. Lalu bagaimana diversifikasi? Ini awal cerita untuk apa kita masalahnya menyelesaikan diversifikasi itu gitu. Tapi untuk belum mencapai jalan diversifikasi ini kita ada proses. Ada proses menuju ke sana ya. Menuju diversifikasi. Kita prosesnya kita harus tahu konstruktor atau struktur dari apa Fazi itu sendiri seperti apa gitu ya teman-teman. Langkah by stepnya itu seperti apa.
terus menyusun rule engine, apa reference itu bagaimana gitu di situ teman-teman. Dari permasalahan itu itulah proses gitu. Nah, yang yang saya selalu frontal ya ketika sidang IoT, bos saya gitu ya Pak Darmin atau dan Kaprodi kamu itu IoT selalu menyatakan Faji, 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 Faji gitu. Apalagi dia Faji itu menyatakan bukan metode gitu ya. Sekali lagi itu jujur aja saya marah total di situ. Mau pakai prompt apapun ya Faji adalah metode tuh di situ ya teman-teman. Mau di-includein bisa, mau di apa, mau di comparison bisa. Tapi kedua-duanya harus melewatin tahapan-tahapan ini gitu. Nah, pertama kita harus nyelesain apa sih? Pertama kita harus menyelesaikan variabel fuzzy itu sendiri penentu dari apa ya? Penentu dari soal ini ya, teman-teman. Ada input dan output, terus menentukan himpunan fuzzy, keanggotaan fuzzy, fungsi implementasi di situ, terus operatornya kita harus tahu, apa or atau and di situ, penegasan, diversifikasinya. Nah, kita kan mencoba ngejawab dari pertanyaan si soal ini gitu ya. Pertama, inputannya apaan sih sebenarnya? Inputan itu yang menginput dan outputnya yang mengeluarkan ya pastinya ya. Inputnya ada kalau permasalahan yang di sebelumnya itu pertama inputannya adalah permintaan dan persediaan. Habis itu persediaan, bener nggak? Outputnya produksi, gitu. Nah, di dalam permintaan ini ada dua himpunan ya, naik dan turun di sini, gitu. Ada apa? Ada dua naik dan turun dari soalnya. Nah, kita coba gambarkan himpunan fazinya ya, teman-teman. Nah, himpunan fazinya misalkan kamu nentuin dari 0 plus 1000-nya titiknya ada di sini, terus kamu titiknya 5000 ada di sini gitu. Nah, kita tarik lurus nih 1000-nya ke sini di situ. Nah, dari titik sini gitu udah kita luruskan baru kita nggak mungkin kan menaik lagi ya, nggak mungkin karena kan maksimumnya satu berarti kita turun di sini. Nah, dari yang 5000-nya dari 1000 ke 5000 berarti kan menaik ke sini. Itu logikanya ke sini. Nah, di sini adalah bahu-bahunya. Kita kasih keterangan dari sini ke sini turun, dari sini ke sini adalah naik. Di situ. Lalu bagaimana mengimplementasikan dari sebuah act tersebut gitu. Nanti yang kita bikin sebelum kita apa menaruh X gitu ya. Kita harus menulis rumusnya sebelumnya. Sama yang turun bagaimana, yang naik itu bagaimanakah gitu. Seperti ini yang udah dijelaskan. Ini turun bagaimana, yang naik bagaimana. Kurang lebih seperti itu. Lebih kurangnya lah. Nah, kalau udah ditulis, kita masukkan ya teman-teman. Nah, kalau yang naik berapa, yang turun berapa, X-nya udah dikasih tahu. Di permintaan kurang lebih misalnya naik tuh 0,75, yang turun 0,25. Anggap 0,25 setengahnya kan ini nih. Ini ya silangnya mah di sini kayaknya ya, titik silangnya pas di sini. Yang satu 0,25 berarti setengahnya kemungkinan ada di sini gitu. Tarik, nah di sini ada berapa representasinya kurang lebihnya tuh di sini.
Kurang lebihnya ada di sini. Begitu juga 0,75 kemungkinan ada di sini. Nih, kemungkinan ada di kenapa dia jalan-jalan sih? Ya kemungkinan ada di sini ya teman-teman. Begitu juga dengan persediaan. Sama kalau digambarkan ya teman-teman. Sama kalau digambarkan seperti itu. Karena hanya dua permintaan. Apa ada dua ini. Nah, kalau ini di slide saya hanya persediaan. Nah, di sini persediaan ya kita gambarin. Di sini matematikanya. Matematikanya aja saya gambarkan di sini ya, dan sama. Nah, hitungannya juga sama seperti ini. Nah, ini kan baru matematikanya permintaan dengan rumus yang sama, dengan cara yang sama, kebetulan memang sama. Iya, silakan kalian kerjakan gitu. Ya latihan sendirilah diskusi gitu. Nah, udah gitu sekarang kita mengenal Zadeh. Jadeh itu apa sih sebenarnya si Jadeh itu? Ini juga sebenarnya ya dikatakan penting ya memang nantinya penting gitu. Untuk sekarang mungkin skip aja, hanya perlu to knowledge gitu. Presiden sendiri adalah ada sebuah tiga himpunan ya di situ, tiga operator logikanya di situ ada NOT, terus ada N sama OR. Jika bagian antar send dan dihubungkan antar konektor AND, OR, and NOT, maka derajat kebenarannya dihitung dengan operasi fuzzy yang bersesuaian. Jadi langsung gitu dia ketahuan. Avatar NOT, tapi itu jarang terjadi ya teman-teman. Avatar NOT, avatar ini berhubungan dengan operasi komplement pada himpunan alfa, yang di mana alfa itu adalah predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT yang diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan bersangkutan dari satu, di mana mu A sama dengan satu mu dikurang mu A X. Itu kalau NOT ya, kalau ada keterangannya NOT gitu. Kalau keterangannya N maka ngambil yang terkecil. Jika dia orang ngambil yang keanggotanya terbanyak di sini. Ini apa ya 0,375. Misalnya kan contoh ya. Contoh ada sebuah variabel gitu ya, sebuah crypt atau rule satu ada dia menggunakan OR, di mana inputan A-nya adalah 0,75, inputan B-nya adalah 0,75. Maka yang diambil adalah karena OR adalah yang terbesar. Jadi ngambilnya 0,75. Begitu juga jika dia N. Kalau dia N maka ngambil yang terkecil yaitu 0,75. Nah, kalau not gitu ya, kalau dia pakai kata-kata not gitu di situnya, ngambil yang terkecil ya teman-teman, ngambil yang terkecil, satu dikurang ngambil yang terkecil, tepatnya kalau dia not, satu dikurang ngambil yang terkecil, satu satu min n lah tepatnya. Ada beberapa istilah logis yang dipakai di fuzzy gitu. Pertama, fuzzification, yaitu secara definition fuzzy-nya adalah hasil dari penentuan derajat keanggotaan dari crisp input pada sebuah himpunan fuzzy. Inference sendiri adalah kaidah atau aturan rule engine untuk menghasilkan output dari tiap rule. Jadi itu udah dari engine ya tepatnya. Rentang atau jangkauan nilai logika 0 sampai dengan 1, keanggotaannya adalah fuzzy. Variabel linguistik adalah rendah, tinggi, dingin, dan normal, dan lain-lain lah ya. Komposisi, agregasi, atau kombinasi dari linguistik diversifikasi perhitungan Cripps output. Ini demikian
pada pertemuan malam ini gitu ya, untuk device unification. Coba saya pengen tahu pertemuan empatnya apa ya. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Oke, oh iya, pertemuan 4 sekalian aja. Ini masih di bagian dari fase 2. Yaitu struktur ya, arsitektur dari device unification sendiri ya teman-teman. Struktur dari device unification di mana ada input. Kalau kata Pak Darmin tuh sistem itu harus ada input, proses, dan output ya. Nah, di sini prosesnya adalah kita menggunakan fuzzy. Itu fuzzy-nya apa sih? Yaitu fuzzification, inputan. Yang kayak tadi permintaan sama persediaan tuh inputan tuh di sini gitu. Masuk nih ke ranah inputan gitu. Termasuk sama apa produksi ya, termasuk nah, produksi itu larinya kemana nantinya? Dia larinya ke output. Di sini kita harus bisa memisahkan mana input, mana output di sini. Tapi keduanya tidak lepas dari kaidah fuzzification ya, teman-teman. Tidak lepas dari fuzzification. Ah, nah, apa sih fuzzification itu? Yaitu minimal kita udah bisa menentukan apa ya, bisa menentuin apa ya, tepatnya sih ya itu variabel himpunan fajinya sendiri gitu ya. Nah, dari sini prosesnya kita harus bisa tahu gitu, kita berapa prosesnya itu adalah artian berapa banyak rule yang akan kita gunakan di situ. Tergantung dari apa ya, tergantung dari fajification ini, dari inputan-inputan ini gitu. Begitu juga dengan outputnya nih, proses jalurnya gitu di sini. Nah, untuk kebentukan ini gitu ya, kita ada beberapa apa ya? Istilahnya ada beberapa proses gitu ya. Pertama, kita membentuk rule base. Rule base itu terdiri dari inference apa dari engine dan inference-nya sendiri ya, teman-teman. Nah, ini engine-nya sendiri. Ini dapat dari mana nih? Dari sini mengalir gitu. Nah, dari sini juga bisa langsung emang gitu, langsung masuk ke verification yang kita laksanakan sekarang ini gitu. Atau emang dari engine ini harusnya fullback ya. Harusnya fullback dalam artian double back ya, bolak-balik ini mah ini. Maksudnya adalah dari engine ini kita bikin inference di sini ada rumusnya gitu. Di mana kenapa saya bilang ada inference di sini gitu dalam rule base ini adalah dari engine ini gitu, dari engine ini kemungkinan kemungkinan banyak inputan ini menghasilkan sebuah logika gitu ya, kemungkinan di mana logika kemungkinan ini yang saya maksud ini adalah bisa diambil seluruhnya, si engine-nya ini langsung di verification, bisa juga mendekati nilai satu tuh di sini. Kalau ini saya tidak menyarankan gitu, tidak menyarankan jika kemungkinan itu banyak banget gitu ya. Kalau ini saya memungkinkan mengiyakan karena apa? Menghasilkan sebuah fuzzy inference di sini menjadi sebuah rule base atau sama dengan rule base di sini. Yaitu yang mendekati nilai kebenaran satu di situ, mendekati nilai kebenaran satu. Nah, di sini ya masing-masing ya dalam lingkaran ini bisa ke sini teman-teman nih, atau ke sini bisa naik ke atas ke sini. Begitu juga dengan database gitu. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi knowledge base ini nggak inference gitu, langsung database. Bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi database gitu. Dan ini lari menyamakan sih kebanyakan ke sistem information ya, khususnya ini gitu. Nah, gimana gitu? Dan di sini juga fullback dan pasti di database ini tidak boleh ya teman-teman ya.
Ini nih, ini sama ini larinya ke atas ke sini, searah ke atas. Kalau ini bisa bolak-balik sama yang ini. Kenapa? Ini si Inference Engine ini ya kemungkinannya sekian banyak gitu. Ya bisa dia ambil dari database di sini juga dan bisa ya sama dengan di sini juga gitu di sini gitu. Kita nggak tahu nih. Nah pengambilan ini si database inference-nya ini bisa langsung ke sini teman-teman. Kita nggak tahu aplikator yang kita ingin bukan analisis doang atau sebagai aplikator gitu. Aplikator, nah kalau aplikator kan harus ada namanya database di sini ya teman-teman gitu. Hari ke sini. Nah, lari ke sini udah terjadi MySQL nih gitu, terjadi MySQL. Nah, menuju diversification ini ya teman-teman, kita harus ngebuat outputnya yang variabel di himpunan fajinya di sini teman-teman terlebih dahulu sama kayak diversification ini. Makanya diversification namanya bukan fajification. Nah, kita udah ngebikin nih di sini diversificationnya. Lalu outputnya apa gitu? Tanda tanya dong di sini. So pasti yaitu adalah model atau metode yang akan kita gunakan. Ada Sukamoto, ada Mamdani dan Sugeno di sini gitu teman-teman. Inilah rule apa ya? Arsitektur engine-nya apa rule arsitekturnya Baji Imprint sistemnya sendiri. Nah, ini ada beberapa istilah dalam Faji Inference ya, teman-teman. Tunggu ini dulu sini. Ada beberapa istilah. Ada Fajification, ada Faji Rule Base, ada Faji Inference Engine, ada Defazi gitu. Apa sih itu semua istilahnya? Sesuai dengan keterangan saya, secara teori adalah menfaji sendiri, fajification adalah mentransformasikan bilangan Krebs ke bilangan faji dengan mengeluarkan output berupa variabel linguistik atau keanggotaan faji. Faji rule base adalah knowledge yang berisi aturan atau kaidah faji yang berlaku pada dominasi yang diselesaikan. Diselesaikan oleh siapa? Ya kalian engineer IT khususnya bagian Fazi dan owner pemilik data tuh di situ. Nah, udah gitu menghasilkan sebuah inference-nya apa engine dan inference-nya sendiri yaitu sebuah modul gitu yang memilih beberapa faji nilai kefajian atau batas keluaran dari fajifikasi. Diversifikasi sendiri adalah mentransmosikan satu atau beberapa nilai faji hasil kompleksitas inferensinya sendiri. Oke, tadi ngilang. Cara ngebuat faji sendiri sebenarnya ada aturan ya teman-teman. Ada aturan sendirilah gitu ya teman-teman. Rule sendiri adalah aturan-aturan yang merupakan pengetahuan atau prosedural yang menghubungkan informasi yang diberikan dengan tindakan atau action, di mana tindakan action itu adalah struktur atau rule secara logika yang menghubungkan satu atau lebih atau ya attendance ya yang berada pada bagian if dengan satu atau lebih konsekuen atau conclusion sebuah kesimpulan nantinya. Mungkin yang berada pada bagian if dengan satu atau lebih konsekuen kesimpulan bisa kesimpulan ada berada pada berada pada then biasanya menggunakan operator and atau or biasanya ya biasanya terus juga dia menghasilkan sebuah rule di mana rule itu saling berhubungan gitu antara input satu sama inputan dua menjadi sebuah den. Misalkan ada sebuah hanya satu, jika baterainya sudah soak, maka kalau ditulis adalah the if if jika langsung ya, jika baterainya soak, maka baterai tidak bisa mobil tidak di starter. Rekomendasinya dia menggunakan N di situ.
Mungkin bahan bakarnya rusak, dan-nya mungkin elektroniknya rusak tuh di situ. Jika emang ada beberapa inputan di situ, dan bahasa-bahasa ini emang bahasa kita ya, atau bahasa kalian lah gitu. Bahasa kalian. Nah ini mungkin kalian rancu bingung gitu. Nah nanti kita langsungkan saja gitu. Kita langsungkan aja untuk kedepannya. Nah lalu bagaimana sih nentuin dari engine ke apa dari engine ke mana? Dari engine ke inference. Di situ ada rumus yaitu alfa dikurang predikat sama dengan h pangkat pi. Hmm, 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 hmm. Nah, variabel itu misalkan nama variabelnya tadi ada permintaan ya, permintaan. Dan permintaan itu ada tiga himpunan. Salah. Tunggu, ini kebalik ya, himpunan. Oh, kebalik harusnya teman-teman. Nah, ini tiga, tiga kan? Dua. Hmm, tunggu, hanya dua. Oke, variabelnya ada dua. Ada dua himpunan di sini. Ini rumus ini ya, teman-teman. Rumus ini berlaku jika dia adalah kemungkinannya genap. Kalau dia tidak genap, ya nggak berlaku hukum rumus ini sebenarnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu harus ditercapai dulu kemungkinan. Misalnya satu variabel, ada berapa kemungkinan, misalnya ada tiga variabel. Ya variabel A itu ada, karena hanya dua kemungkinan himpunan di situ di semua sedang, berarti variabel A apa tinggi rendah gitu. Terus variabelnya juga sama, variabel B-nya tiganya saya lalu juga sama. Nah di sini berarti membentuk sebuah rule engine-nya adalah 8. Kenapa 8? Karena variabelnya tuh ada tiga. Kenapa tiga? Inputannya dua, output satu tuh di situ. Jadi ada tiga variabel. Di mana tiga variabel itu ini kebalik ya rumusnya. Harusnya V pangkat H. Ini bisa diketik nggak? Eh, oh ini foto potongan nggak bisa diputih ya. Harusnya harusnya V pangkat H harusnya harusnya tuh tunggu saya tambahin aja ya. Seharusnya pi pangkat H. Pangkat H di situ. Oke, dah. Lalu saya tambahkan. Nah, sekarang udah variabel udah ketemu nih. Pangkatnya cuma tiga, jadi ada 8 kemungkinan. Gimana sih caranya apa ngebuat rule inference-nya sendiri dari engine ke inference? Kita balik lagi lah ke sini teman-teman tuh. Ini jawaban dari soal yang tadi yang saya tentukan. Nah, disinilah keluar rule rule engine-nya ya teman-teman. Tepatnya rule engine ya, tepatnya. Ada 8, ada rule engine. Menurut kalian, nih, menurut kalian dalam dalam teman ini diskusinya ada yang kelewat atau enggak? Itu. Oke. Nah, masing-masing engineer boleh lah gitu sama, boleh juga beda teman-teman. Silahkan kalian kalian yang menentukan sendiri ya gitu perbedaan itu gitu bukanlah saya gitu karena calon channel karena kalian lah calon-calon engineer-nya gitu. Oke, terima kasih sebelumnya tutup stay itu dulu. Terima kasih sebelumnya.
Jadi pertemuan malam ketiga, tiga kemarin, kemarin malam kedua, malam benar, sekarang malam ketiga, sama keempat besoknya, jadi minggu depan ya ini di kelas aja lah ya teman-teman, minggu depannya hadir enggaknya kita kelas malam ini gitu ya teman-teman kita tentukan. Tapi seharusnya sih secara teori pertemuan keempat sudah saya sampaikan, tinggal PPT-nya minggu depan saya berikan ke kalian gitu teman-teman. Terima kasih. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, semangat.